Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Sekali lagi Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Kita akan berbicara tentang iman yang sempurna, sebab iman yang kita jalani tidak bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Artinya iman itu harus bertumbuh, berbuah dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk membacakan 1, 2, 3. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekali lagi saya akan membacakan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani realita kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya rasa kecewa, dari yang namanya apapun keadaan-keadaan yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Artinya kita akan selalu berpapasan dengan masalah, berpapasan dengan orang lain, akan bergesekan dengan satu dan yang lainnya di dalam kehidupan keimanan. Tetapi di dalam konteks ini sebenarnya bukan membahas tentang gesekan-gesekan yang hanya gesekan biasa saja di dalam keimanan. Karena apa? Sebenarnya konteks daripada Wahyu pasal ke-14 ini yaitu pemberitahuan tentang penghakiman, ya. Pemberitahuan tentang penghakiman. Bagaimana murka Tuhan akan dinyalakan kepada kehidupan manusia menuju kedatangannya yang kedua kali. Ya, ini adalah konteks yang merujuk murka Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada manusia oleh karena ketidaktaatan, tidak percayaan atau bahkan mungkin imannya yang tidak bertumbuh. Ya. Dan ini terjadi nanti sebenarnya ketika menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan melamparkan berbagai hal ke bumi dan di sana dikatakan bahwasannya yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada yang diharapkan di sana, sekalipun hal-hal yang akan terjadi itu sesuatu hal yang mungkin secara jasmani itu menyakitkan, secara fisik itu akan membuat kita rasanya tidak nyaman. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah kita memiliki iman yang teguh. Sehingga pada saat ini saya memberikan tema yaitu iman yang sempurna. Ya, iman yang sempurna. Karena apa? Kita harus hidup dengan memiliki iman yang sempurna di dalam segala keadaan. Jadi jangan ada nanti yang ketika pulang, yang penting kan aku sudah percaya Tuhan. Jikalau kita mau menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan, maka iman kita harus menjadi sempurna karena Yesus adalah sempurna.
Yesus pernah berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti aku sempurna. Hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Artinya Tuhan mengharapkan kita tidak menjadi pribadi yang stagnan, tetapi memperoleh perubahan di dalam iman pengenalan yang semakin lebih baik tentang Tuhan. Jangan menyetarakan tentang keadaan-keadaan yang kita alami dengan sesuatu hal yang harus kita kerjakan di dalam keimanan. No, lingkungan ini akan terus bergerak demikian, tetapi iman kita yang harus berubah. Iman kita yang harus menjadi sempurna, iman kita yang harus semakin ditambahkan supaya kita dalam memahami semuanya ini dengan pola pemahaman Kristus. Ya. Jadi ketika kita hidup, iman ini tidak bisa stagnan, tetapi harus terus berkembang, terus semakin bertumbuh sehingga menjadi sempurna. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, slide selanjutnya kok. Kita akan melihat bagaimana dikatakan bahwasannya iman itu, slide selanjutnya kok. Next. Oke. Di mana Petrus menyampaikan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kebajikan. Ya. Jadi di sini yang dikatakan iman yang bertumbuh atau iman yang sempurna itu harus terus semakin berkembang dan harus ada usaha di sana. Jadi kalau tidak ada usaha untuk semakin bertumbuh dari dalam diri, maka percayalah iman kita akan seperti itu saja. Yang paling cukup, ya sudahlah, yang penting saya percaya Tuhan, selesai. Yang penting saya cukup makan, minum, selesai. Yang penting segala sesuatu orientasinya, yang penting saya. Tetapi bukan menurut kehendak Tuhan, yang penting engkau menjadi penurut kehendak Tuhan. Jadi ada usaha kita di sana untuk menjadi sempurna di dalam keimanan. Ada reaksi yang bertumbuh di dalam kita. Tubuh kita ini menjadi tersistematis dengan kehendak Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa datang ke gereja ini hanya begitu saja. Datang ke gereja, dengarkan firman, kalau memberkati ya udah didengarkan, setelah itu pulang selesai. No, iman tidak berbicara demikian. Tetapi iman berbicara di sana, iman yang bertumbuh itu berbicara, yaitu ketika kita dengarkan firman, kita renungkan, kita mulai merevisi hidup kita. Ini area kehidupan saya apa yang harus dibenahi? Dalam hidup saya ini apa yang kurang supaya saya menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi itu harus kita tanamkan ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita di dalam jam-jam doa kita, ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang harus berubah dari diri saya supaya iman itu menjadi sempurna. Kalau kita melihat dalam keseluruhan isi Alkitab, kita melihat bagaimana semua tokoh-tokoh ini berubah pemahamannya, ya, perubahan iman yang menjadi sempurna. Persoalan yang mereka hadapi bukan hanya persoalan yang paling cukup saya cukup makan, bukan itu lagi, tetapi mereka menjadi memahami kehendak Tuhan supaya dia menjadi apa yang Tuhan mau. Lalu umpama kita berkata, Kak, tapi saya kayaknya tidak mungkin deh bisa berubah. Atau perasaan udah kayak gini susah diubah. Lalu atau ada alasan lain kita berkata,
Kak, sebenarnya jauh dalam hati saya itu saya pengen berubah, tapi saya lihat pun yang membawakan firman mungkin, atau yang memimpin pujian mungkin, atau siapalah, sebenarnya tidak menjadi contoh. Lalu apa yang harus berubah dari saya? Jangan lihat itu. Karena keimananmu itu tidak ditentukan dari lingkunganmu tadi, tapi pengenalanmu yang sempurna tentang Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang engkau baca. Sehingga terjadilah perubahan hidup yang semakin signifikan, semakin sempurna seperti yang Tuhan mau. Dan di dalam kekristenan, mungkin ini sangat jarang dibahas ya, tetapi di dalam kekristenan ada 7 tingkatan keimanan untuk menjadi sempurna. Mungkin jauh melebihi itu yang Tuhan mau. Apakah itu 7 tingkatan iman? Ya, kecil sekali ya. Oke, terima kasih kok. Ya, 7 tingkatan untuk menjadi sempurna di dalam iman. Saya percaya kita semua ingin menjadi pribadi yang sempurna, amin. Bukan sempurna fisiknya menjadi lebih cantik, bukan ya. Lalu hidup abadi di dalam daging, tidak ya. Kalau ada yang mau hidup abadi di dunia ini silahkan, tetapi saya tidak mau. Karena saya mau di surga bersama Tuhan. Ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi datang ke gereja itu supaya jangan hanya sekedar yang penting saya memuji Tuhan, yang penting saya sembah Tuhan, setelah itu saya pulang selesai. No, tidak boleh demikian. Kita harus bertumbuh dan menjadi sempurna. Apa yang pertama di sana dikatakan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ini semuanya sudah kita lakukan. Amin. Atau ada yang belum percaya Tuhan di sini? Atau ragu? Saya percaya kita semua di sini sudah percaya Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menyadari esensi kita yang berdosa ini, lalu ada jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, maka di sana kita sebenarnya sudah ada di tahap awal. Puji Tuhan ya, sudah ada di tahap awal, sudah percaya, amin. Ya, puji Tuhan. Tetapi jangan lupa baca Alkitab lagi di rumah, amin. Jangan lupa doa-doa, doa jam pribadinya diperbanyak ya, supaya apa? Tingkat kita itu naik. Menjadi naik level sampai yang ke-7 nanti. Ya. Yang kedua di sana dikatakan yaitu menyesal dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh memiliki pemahaman yang berpikir yang penting saya sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah ditebus, itu selesai. No. Nanti tidak akan ada reaksi kita untuk setiap hari ini untuk berjaga-jaga dalam hidup. Ya, tidak akan ada reaksi kita, kayaknya tadi aku salah deh. Kayaknya aku tadi seharusnya nggak begitu deh. Ya, dosa memang sudah selesai, amin. Dosa sudah selesai, amin. Yesus sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Kita sudah selamat, amin. Tetapi dalam kehidupan ini kan kita terus berjalan. Kita terus menjalani kehidupan. Kita tidak mungkin hanya menetap dalam satu tempat begitu saja, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tidak mengapa-ngapain gitu kan. Tidak mungkin, artinya kita akan selalu berjalan dalam realita kehidupan yang bisa saja melakukan berbagai kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak ada orang yang terlepas dari kekurangan, kesalahan, salah ngambil keputusan, salah melangkah, salah melakukan tindakan, salah ini, salah itu dan sebagainya.
Tidak akan ada manusia yang begitu sempurna dalam sehari-hari ini. Artinya kita perlu menyesal dan bertobat. Coba mulai tanya kepada diri, sebenarnya setiap hari ini kita sadar gak ada kesalahan yang kita lakukan? Kalau sadar, Tuhan, tadi aku bersalah loh sama si Anu. Aku begini, seharusnya tidak begitu. Ada penyesalan. Mungkin dosa kita bukan seperti dosa-dosa orang lain gitu ya. Ya walaupun semua dosa sama saja dosa. Tapi mungkin kesalahan kita tidak sefatal orang lain. Kalau di sini mungkin tidak ada yang melakukan dosa yang melampaui pemikiran normal gitu ya. Ada orang mungkin yang narkobaan ya, lalu sampai terima ilmu hitam, menduakan Tuhan dan sebagainya. Mungkin kita tidak seperti itu. Tapi dalam keseharian ini, karena kita bertemu dengan berbagai jenis orang, dan kehidupan kita tidak bisa hidup tanpa sosial, akan selalu melakukan namanya kesalahan. Maka dari itu, tindakan kita harus selalu bertobat. Ya, bertobat dari hari ke hari. Kalau hari ini saya salah ini, besok jangan seperti itu. Kalau hari ini saya suka maki-maki orang, saya harus semakin berubah. Tapi bukan berubah dalam arti maki-makiannya mungkin asalnya katanya begitu kasar, lalu dipoles kata-kata makinya menjadi lebih lembut. Enggak begitu. Tapi tidak mengeluarkan kata-kata dari mulut yang istilahnya yang di kebun binatang, kan? Kebun binatang. Lalu di mana lagi? Benda-benda mati, ya. Dia tidak berdosa, tapi menjadi berdosa. Binatang tidak punya dosa, menjadi berdosa, benar? Karena apa? Kita maki-maki orang dan sebagainya. Berubah, ya, supaya jangan sia-sia. Datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang ini, datang berubah semakin lebih baik. Jangan lihat orang lain untuk hal ini, karena cenderung mata kita menyoroti kesalahan orang lain. Benar? Si Anu itu kayak gini kok, si Anu itu begini kok. Aku gak seperti itu. Berhati-hati, itu kita mulai menjadi sama seperti Tuhan, menjadi hakim, ya, menjadi sama kedudukannya sama Tuhan. Si Anu gini, si Anu gini, si Anu gini, si Anu gini. Keimanan kita ketika nyampe di surga gak ditanya Tuhan. Gak ditanya Tuhan apakah iman kita itu karena orang lain yang bagaimana ke kita, bukan. Tapi imanmu bertumbuh karena memang pengenalan yang baik kepada Tuhan. Jadi jangan bertobat itu dengan hanya melihat orang lain. No, tapi pertobatan itu memang pure dari hati. Saya sadar kehidupan saya selalu melakukan kesalahan. Saya harus selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Dan saya harus belajar menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, menjadi sama yang seperti Tuhan mau. Nanti dari sana perubahan itu akan semakin signifikan, semakin lebih baik, semakin mawas diri, semakin memperhatikan hidup dan sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu saya yakin tingkatan yang kedua ini juga sering kita lakukan. Amin. Menyesal dan bertobat. Amin. Sering. Amin. Puji Tuhan. Artinya kita masih sadar diri nih di hadapan Tuhan. Ya. Tingkatan yang ketiga yaitu mengeluarkan buah-buah pertobatan. Ya, ada buah-buah pertobatan. Yang seperti saya katakan tadi, ada reaksi yang terjadi yang berubah di dalam diri kita. Ada reaksi yang nyata yang timbul dari diri kita. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya.
Tidak ada gunanya. Tidak, iman itu harus disertai dengan tindakan. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, aku telah ditebus, aku telah ini diampuni dengan cuma-cuma. Reaksinya apa sih yang nyata? Kita tidak menjadi sama lagi seperti dunia ini, kita tidak menjadi sama lagi di dalam bertingkah laku yang mendukakan hati Tuhan. Kita akan semakin berubah. Ada yang dikikis di dalam diri, yang tadinya egonya itu melampaui batas, semakin sadar. Ada yang berubah di dalamnya, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Yang mungkin tadinya si A ini sudah mungkin dilihat orang, hidupnya hancur-hancuran, lalu berubah menjadi baik. Ada banyak contoh tokoh yang hidupnya hancur-hancuran, tetapi pada akhirnya dia menghasilkan buah-buah pertobatan atau bahkan menjadi sempurna, setia, terpilih dan menjadi pengantin Kristus. Mungkin tidak asing bagi kita, Rasul Paulus, penganiaya. Kita belum sampai membunuh orang percaya di sini, amin. Belum ya. Belum membunuh fisik maksudnya. Membunuh dengan kata-kata mungkin. Kita belum sampai membunuh fisik. Rasul Paulus, dia sampai minta ke Roma, ke Kaisar Romawi, kasih aku surat resmi untuk aku bisa membantai orang Kristen. Dia meminta surat izin. Surat izin ini resmi dan bisa diterima dengan baik oleh orang Yahudi. Jadi ketika nanti dia membunuh orang Kristen, ya, lampiran-lampiran tambahannya adalah dia memperoleh kebebasan. Agama-agama lain tidak akan membatasi dia untuk melakukan pembunuhan terhadap orang Kristen. Kehidupan Paulus yang hancur itu bisa berubah 180 derajat menjadi si penghasil, ya, dari dirinya seketika dia percaya kepada Tuhan, atau pada akhirnya hidupnya mengeluarkan buah-buah pertobatan. Buah pertobatan yang sangat signifikan. Kita tidak menjadi sama seperti kemarin, tetap yang namanya naik level, ya, naik level di dalam keimanan. Jadi kalau sampai di dalam pertobatan kita tidak mengalami yang namanya mengeluarkan buah-buah pertobatan atau menghasilkan buah-buah pertobatan, berarti kita belum dapat dikategorikan sebagai anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada hal yang kita hasilkan ketika kita bertobat, yaitu buah-buah pertobatan. Yang tadi fitnah menjadi tidak fitnah, ya. Contoh-contoh yang sangat signifikan lah. Atau mungkin yang lebih kepada rohaninya, yang tadinya tidak ada jam-jam doa, mulai ada jam-jam doa. Yang tadinya tidak pernah baca firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Yang tadinya fokus orientasinya hanyalah perkara-perkara dunia. Wih, si Anu sudah naik mobil, si Anu sudah naik pesawat, si Anu udah punya helikopter, si Anu. Fokus yang tadinya fokus dunia itu berubah semuanya menjadi, ini saya nih harus berubah. Saya harus menjadi lebih baik dalam hidup. Itu yang Tuhan mau. Dan buah pertobatan itu akan terlihat di dalam diri kita yang berubah semakin lebih baik. Jadi mari kita menghasilkan buah pertobatan. Jangan mau menjadi sama aja setiap harinya di hari-hari ini, jangan. Harus ada perubahan di keseharian di dalam pengenalan akan Tuhan. Selanjutnya yaitu melaksanakan baptisan air. Saya yakin dan percaya sudah ya.
Atau sudah dibaptis? Sudah kan? Sudah. Berarti sudah pada tingkatan keempat dong ya dalam keimanan. Sudah tinggi ya? Sudah tinggi keempat. Tinggal 3 lagi. Sudah dibaptis kan? Sudah. Tetapi jangan lupa, dibaptis itu, terjadi pembaptisan itu dibarengi dengan membaca firman. Kak, aku sudah dibaptis, tidak perlu lagi aku melakukan yang namanya pembacaan firman, yaitu mati namanya. Karena apa? Kalau kita sudah dibaptis bukan berarti poin-poin lain yang di belakangnya tadi itu tidak dilakukan. Itu harus terus dilakukan di setiap harinya. Ya. Sama yang dikatakan oleh 1 Petrus tadi, kita menambahkan iman kita kepada pengenalan, pertumbuhan dan sebagainya. Ini harus terus dilaksanakan. Jadi jangan karena saya sudah dibaptis. Kemarin sebelum saya dibaptis, saya sudah ada nih kelas baptisan dulu, diajarin ibu gembala untuk percaya Tuhan dan sebagainya. Itu kan udah cukup, Kak? Tidak cukup. Kita harus terus menjalankan ini. Menjalankan poin 1, 2, 3. Sekalipun kita udah berada di poin keempat. Ya, itu harus terus diulang-ulangi. Ya. Makanya orang Yahudi dikatakan, ajarkanlah ke anakmu terus menerus. Kebenaran demi kebenaran itu terus menerus ditanam, ditumbuhkan dalam diri supaya tingkat iman itu bertumbuh pesat dan nanti akan menjadi pengantinnya Tuhan. Dipercayai oleh Tuhan. Ya, jadi tidak sebatas hanya dibaptis air saja. Ya. Cukup mendeklarasikan diri saya percaya Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Kita harus naik level lagi, yaitu level selanjutnya baptisan roh dan kepenuhan roh. Baptisan roh dan kepenuhan roh ini mutlak pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Jangan kita ngekor dengan pemahaman-pemahaman lain, bahasa roh bisa diajarkan. Itu tidak kita percayai di tempat ini. Ya, baptisan roh dan kepenuhan roh itu Tuhan yang lakukan. Tapi kita harus tahu, ketika Tuhan melakukan sesuatu, ada sesuatu hal yang Tuhan harapkan dari seseorang itu. Dan karunia bukan hanya berbahasa roh aja, ada karunia bernubuat, ada karunia-karunia lain yang diharapkan menjadi sempurna ketika berada di dalam gereja. Salah satu contoh karunia yang sempurna itu terdapat di dalam kitab Korintus. Orang-orang Korintus itu sangat sempurna dengan segala karunia yang Tuhan berikan. Ada yang bisa bernubuat, ada yang sampai bisa membedakan roh. Ini roh dari Tuhan atau roh siapa ini? Sempurna banget ya. Ada yang sempurna seperti itu. Tetapi bablasnya orang Korintus itu tidak tidak bertumbuh keimanannya. Sekalipun udah sampai tahap pada karunia. Mereka menjadi sombong rohani. Selain sombong rohani, mereka menjadi sangat miskin kasih. Lalu mereka menjadi merasa saya yang paling utama di dalam keimanan ini daripada orang lain. Jadi belagak hebat. Dalam keimanan kita, dalam tingkatan iman itu tidak boleh ada. Dalam kehidupan kita itu tidak boleh ada yang sisi-sisi demikian. Sekalipun Tuhan akan membaptis di dalam roh dan memenuhi di dalam roh. Ya. Jangan nanti
Yang penting aku udah dipenuhi Roh Kudus. Aku sudah berbahasa roh. Seralah pokoknya. Gitu kan. Orang mau bilang apa seralah gitu. Karunia berbahasa roh itu dipergunakan untuk pertumbuhan iman. Jadi tidak ada yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Pemberian dalam arti karunia ya, karunia untuk ke-9 karunia itu. Tidak ada yang ada fungsinya di situ. Ada kegunaannya. Kegunaannya apa? Tentu untuk keimanan, pertumbuhan keimanan dalam sebuah komunitas, pertumbuhan keimanan di dalam gereja, pertumbuhan keimanan di dalam keluarga. Itu harus menjadi itu fungsinya gitu loh. Bukan menjadi belagak kehebatan bagaimana, enggak yang demikian. Jadi ketika kita tadi sudah menghasilkan buah-buah pertobatan, kita sudah dibaptis secara baptisan yang kita terima di dalam gereja, kita mendeklarasikan iman. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi pada titik ini pun belum dapat dikatakan sempurna. Artinya ada lagi tingkatannya. Dan Alkitab mencatat orang yang memiliki karunia. Kita perhatikan, orang yang memiliki karunia sesungguhnya kepadanya dituntut lebih. Lebih apa? Karena kan fungsinya untuk pertumbuhan iman. Lah kalau tidak untuk membangun keimanan, percuma itu karuniamu. Kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kalau bukan untuk pertumbuhan iman yang Tuhan mau di dalam sebuah komunitas itu, tidak ada gunanya. Mending itu tidak usah diberikan kalau begitu. Walaupun sebenarnya tidak mungkin juga Tuhan tidak berikan ya, karena kita berharap Tuhan berikan itu ke kita. Supaya kita bisa saling membangun, saling menguatkan. Ada nanti yang bisa menasihati, ada yang ini itu sebagainya. Ya, tetapi ingat, sampai pada tingkatan ini pun belum selesai. Ya, belum selesai, bukan sampai di titik itu. Ya, bukan hanya sebatas sampai di karunia, ya, tetapi ada selanjutnya ya. Bukan hanya sebatas kepenuhan, tetapi sampai di karunia-karunia rohani yang tadi menghasilkan buah, ya, dihasilkan buahnya. Buahnya bukan hanya karena orang sering bilang ya, menghasilkan buah itu hanya memberi, tidak. Ketika membangun suasana, Tuhan kasih kelebihan-kelebihan khusus dalam karunia, itu fungsinya ya untuk itu. Dan ternyata tidak cukup hanya di situ, yaitu sampai kepada tahap ke-7, menjadi sempurna, setia, terpilih, dan menjadi pengantin. Ya, harus menjadi sempurna. Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti aku sempurna. Kasihmu menjadi sempurna. Pengorbananmu menjadi sempurna. Menolongmu menjadi sempurna. Perubahan karaktermu menjadi sempurna. Sehingga suatu saat ketika kita pulang ke pangkuan Tuhan, ada nanti label-label yang Tuhan kasih ke kita. Seperti Ayub. Ayub digelarin apa sih? Ayub itu dikasih gelar sama Tuhan, yaitu sebagai orang yang tulus, ya. Digelarin. Nanti kita juga akan dikategorikan Tuhan di sana, disebutin. Ini si anu ini loh. Kasihnya tuh luar biasa. Musa dilabelkan Tuhan manusia yang paling lembut hatinya. Walaupun kita lihat Musa pernah marah-marah, dia memukul batu ya. Tuhan cuma suruh, ini kan dia pukul.
Musa dikasih label sama Tuhan. Tidak ada yang pernah seperti Musa yang sangat lembut hatinya. Nah, ketika kita nanti sampai di sana, gelar apa kira-kira yang akan kita terima dari Tuhan? Apakah si sombong? Tentu tidak ada di surga itu ya, si sombong. Ya, tidak ada. Kenapa? Di surga kan sempurna. Masa iya label kita sampai di surga si sombong? Tuhan juga katakan kan, pencuri apalagi pemburit itu tidak layak masuk kerajaan surga. Apa yang dimaknai di sana? Apakah ketika masa lalu kita yang demikian kita tidak akan masuk surga? Tidak, tapi ada orientasi perubahan. Toh kita sudah punya contoh Tuhan Yesus hidup di bumi. Ada enggak yang pernah puasa seperti Tuhan Yesus di tempat ini 40 hari 40 malam? Ada enggak yang ditantang sama iblis, ditawarkan tentang segala kerajaan padahal Yesus yang punya? Belum ada. Ya. Jangan-jangan ketika kita anak orang yang punya, ketika kita jalan kita membusungkan dada, ada orang yang menganggap kita sepele langsung dibilang, lu belum tahu aja aku siapa. Udah begitu. Yesus yang punya bumi saja, yang punya semuanya ini, belum ada segala sesuatunya ini, Yesus sudah ada di dalam roh. Ya, sudah ada dia. Dia yang punya semuanya. Iblis cobain. Dicobain sama iblis. Dicoba sama iblis. Apa namanya? Ditawarkan. Artinya apa? Yesus selama di bumi ini sudah kasih contoh banyak hal. Sudah terlalu banyak contoh yang Yesus buat. Dan pengikut-pengikut Yesus itu melakukan itu. Ya, ada perubahan-perubahan. Rasul Paulus mengatakan dia finishing well. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Enak kali ya. Sudah berakhir selesai dengan baik. Demikian juga kita. Kita sudah terlalu banyak contoh dalam kehidupan ini. Contoh apa di dalam Alkitab? Kalau contoh realita yang kita lihat di dalam keseharian ini, umpama kita masih lihat celah apa segala macam, lihat contoh dalam Alkitab. Ya walaupun di Alkitab akan tetap diberitahukan ada kesalahan, ada kekurangan, ada sebagainya. Nah itulah yang harus berubah di dalam hidup sehingga tingkatan iman itu berubah. Nah pada tahap ketujuh ini menjadi sempurna, itu bukan hanya berbicara tentang sekedar pelayanan begini saja, tidak. Tetapi itu sudah berbicara rekan Allah di dalam program keselamatan. Menjadi rekan, menjadi teman. Coba kalau Tuhan ngomong ke kita, Revita, dianggap kayak teman loh. Revita, enak banget ya Tuhan menganggap kita seperti temannya. Yang kita bisa ngomong ke dia dengan coba bebas gitu. Kalau ke teman kita kan tidak mengalami yang namanya batasan kan. Apalagi sohib, sahabat. Sampai yang jelek-jeleknya kita pun ditahu sama dia. Nah, kalau sudah sampai tahap sempurna, artinya dialog Tuhan dengan kita bukan hanya dialog yang hanya sekedar kepuasan telinga, kepuasan mulut, kepuasan penampilan di dunia ini, bukan. Tetapi di sana sudah merujuk kepada kesempurnaan, menjadi kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan. Ya, Dia mengkehendaki kita menjadi sama seperti Dia, melakukan kehendaknya. Menjadi sama di dalam karakter. Yang kita perbincangkan dengan Tuhan bukan soal-soal duniawi lagi, tetapi Tuhan itu orang kayaknya perlu diselamatkan. Kasih dong aku hikmat untuk ngomong. Udah kayak gitu model ngomongnya.
Udah model kayak ngomong tuh kayak ke teman. Tuhan kayaknya si Anu ini deh Tuhan. Tapi kan dia harus berubah. Tapi gimana cara ngomongnya ya? Tuhan yang menjadi tujuan atas kehendakku. Menjadi sempurna. Dan ingat pada titik sempurna menjadi pengantin Tuhan. Rasul Paulus berkata nanti kita akan ada masanya menghakimi siapa? Iblis. Akan ada masanya kita bersama-sama dengan Yesus menghakimi iblis. Ada waktunya. Akan ada waktunya itu. Tetapi kita sudah harus pada titik menjadi pengantin. Yang kehendak Tuhan itu sama kita sudah sama. Yang kemauan Tuhan itu sama kita sudah sama. Tidak berbeda lagi. Tuhan pengen A, kita pengen B. Tuhan pengen C, kita pengen D. Selalu berlawanan. Tidak seperti itu lagi. Ketika kita akan menjadi penghakim atas iblis bersama Yesus, posisi kita itu sudah selaras dengan Tuhan. Sudah sempurna, sudah satu tujuan. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan 7 poin keimanan ini. Jadi mari kita belajar dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Sudahkah kita berada pada semua poin ini yang berending kepada kehendak Tuhan menjadi kehendak kita? Menjadi sama. Kalau belum sampai pada tahap itu, yuk berlomba sampai pada tahap itu. Ya, berlomba. Bukan berlomba berarti tanya ke orang lain, kamu sudah sampai poin apa? Tidak, lihat diri lagi. Ya. Kita sampaikan di sini, lihat diri. Jangan lihat orang lain. Mau berlomba tapi tanya teman, kamu udah sampai mana ya? Itu mau ajang-ajangan namanya. Lihat diri nih, kayaknya nih ada nih yang mau harus diberesi. Yang ini nih kayaknya nih. Sehingga sempurnalah keimanan kita. Kita akan menjadi pengantin Tuhan yang menyenangkan hatinya. Di dalam kerajaannya dikatakan kita akan menjadi perkakas-perkakas yang indah. Apa kita tidak mau? Kita ada di bagian itu. Sehingga kita mulai belajar menata hidup di hari-hari ini. Sehingga kita mulai belajar memperbaiki diri di hari-hari ini. Ingat ya, perbuatan baik kita itu tidak bisa menjamin kita selamat. Perbuatan baik semuanya ini kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Karena memang sudah sadar diselamatkan. Karena sadar bagian daripada Tuhan dan kita tidak boleh lagi menjadi sama seperti dunia ini. Ya, jadi berbeda ya, menjadi berbeda di hari-hari ini. Sehingga sempurnalah keimanan itu, sempurnalah pengenalan itu. Di saat badai persoalan datang kita akan beda menyikapinya. Ketika ada pencobaan kita akan menjadi berbeda menyikapi. Ketika keadaan yang kita alami A, B, C, D, E, F, G, kesusahan-kesusahan yang kita alami, kita tidak akan menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain. Tapi kita perbaiki diri. Itu hasil dari ini, 7 iman ini. Itu hasil itu. Jadi berbeda nih menyikapinya. Wih, jadi beda nih, aku jadi beda. Ya aku kayaknya sudah semakin, kan bisa kan ngerasain diri semakin berubah. Kalau sampai gak bisa ngebedain dirinya semakin berubah, berarti bukan dirinya yang mengendalikan dia. Tapi oknum lain. Jangan-jangan oknum yang tak terlihat yang menguasai, bukan Tuhan tapi makhluk lain. Ya, jadi lain nantinya. Ya, jadi mari kita di dalam kehidupan kita, yuk kita lihat diri kita udah posisi mana nih dalam keimanan. Sehingga kita step by step berkembang, semakin hari semakin lebih baik. Perkara tentang mencari uang sebagainya itu memang tugas kita. Tetapi jangan lupa juga perkara ini ya.
Ini penting di dalam keimanan. Karena kita harus selaras dalam kehendak Tuhan dan itu akan tergambar dalam tindakan. Jadi milikilah tingkatan iman yang benar supaya kehidupan kita menjadi sempurna. Sebagaimana Kristus sempurna, kita juga harus sempurna. Walaupun tidak ada yang bisa totalitas sempurna, artinya kita masih berjaga-jaga untuk sampai pada tahap itu. Terus berusaha, terus berjaga-jaga, terus mewanti-wanti diri supaya tidak terlepas dari tujuan ini. Ya, tidak ada yang sampai sempurna banget, tidak. Tetapi kita harus terus pada konsistennya ini supaya Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan firman ini, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ajak kita semuanya untuk berdiri. Kita memiliki Tuhan yang besar yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya ini. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kami punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah berjanji akan menolong dan menyertai kita. Tuhan yang sama, Tuhan itu juga yang akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Dari yang kecil, dari yang lemah, dari yang bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau bertumbuh dalam iman saya supaya pada akhirnya saya menjadi seperti Yesus yang siap untuk menyambut mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus bertumbuh. Iman pengenalan kami akan Engkau harus bertumbuh. Sehingga kami pada akhirnya dapat berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pada saat Engkau datang ke bumi ini,
Engkau menemukan kami semua sedang beriman kepadamu. Karena Engkau berkata, firman-Mu berkata, pada saat anak manusia datang ke dalam dunia ini, apakah ia menemukan iman itu? Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami. Sehingga pada saat Engkau datang dan menjemput kami, Engkau menemukan kami beriman kepadamu. Dan menjalani kehidupan sebagai bukti iman kami. Kami akan hidup dengan taat kepadamu. Berjuang memperjuangkan iman kami. Dan kami akan tetap setia sampai akhir. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tetapi satu hal yang saya tahu. Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan beracara di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga hari lepas hari kami terus melangkah berdasarkan pimpinan-Mu. Kami melangkah dalam terang firman-Mu. Sehingga iman kami akan terus bertumbuh. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau ada bersama dengan kami semua. Kami terus berdoa buat pemerintah kami dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja mengurapi setiap petugas, mengurapi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Dan keadaan negara kami menjelang pemilu, semuanya dalam keadaan aman. Kami terus berdoa juga buat sekolah yang Tuhan percayakan bagi kami. Beri kami hati kepada guru-guru untuk dapat melihat setiap peserta didik yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai anak-anak titipan Tuhan, untuk kami bimbing, didik dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap guru tidak hanya menyeberangkan ilmu pengetahuan, tetapi mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya kami semakin hari semakin seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.
silakan duduk.